Awalnya itu cuma 23 ekor di sini. Wah, gurame makannya daun singkong. Ih, mantap nih. Jadi ini kotak khusus tempat penampungan sementara kotoran kerbau ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Millennial ID. Nah, kali ini kita biasa sedang kegiatan rutin teman-teman ya, memberi pakan ikan nila dan mujair. Nah, jadi di kolam ini tuh alhamdulillah ada banyak sekali ikan ya, khususnya nila dan mujair. Nah, tapi awalnya itu cuma 23 ekor di sini. Nah, karena ikan nila itu adalah ikan yang sangat mudah sekali untuk berkembang biak, akhirnya jadi banyak. Dan ini juga kemarin kita sudah sering banget dipancing ya, tapi alhamdulillah tambah banyak aja nih. Nah, itu juga ada ikan emas satu. Waduh, kelihatannya lapar banget ya. Wah. Nah, jadi kalau di kampung hiburannya seperti ini teman-teman. Cukup ngasih makan ikan ya. Nah, ini udah senang banget. Wah, mantap. Untuk aliran air bisa dilihat. Nah, itu dari sungai langsung ya. Dan di sana itu ada kandang kerbau, teman-teman. Nah, dan ini sepertinya ada bagian yang bolong ya. Karena bisa dilihat tuh, air dari sananya besar, tetapi di sininya surut. Nah, ini sudah 2 hari surut teman-teman. Sepertinya ada yang berlubang ya, karena dirusak oleh kepiting biasanya nih. Nah, kalau ikan mujair sebenarnya itu fleksibel makanannya. Nah, ini pelet sebagai pakan lengkap tambahan konsentrat ya. Ini sebenarnya cukup 1 minggu sekali. Sisanya setiap hari itu kita kasih daun pisang. Dan juga biasanya kita kasih ini nih. Nah, kita kasih ubi jalar. Nah, dia suka banget tuh. Lihat. Nah, tapi kayaknya sudah kenyang ya. Wah, masih lapar ternyata tuh. Nah, jadi enaknya punya ikan itu perawatannya mudah, khususnya ikan nila ya. Karena secara perkembangbiakan yaitu secara alami, dan juga untuk pakan dia bisa apa aja. Bisa mungkin dedaunan ataupun pelet, dan kotoran pun bisa jadi. Nah, itu kotak kecil tempat penampungan kotoran kerbau ya, yang biasa kita pakai untuk tanaman di atas teman-teman. Jadi di situ ngambilnya.
Nah, diendapkan di situ, kemudian sisa-sisanya dilahirkan ke ikan dan jadi makanan ikan. Jadi ikannya tumbuh dengan subur dan sudah besar nanti kita makan ya. Tapi walaupun itu kotoran, kalau misalkan sudah dimakan oleh ikan dan menjadi daging, itu sudah steril lagi ya, sudah aman. Oke, mungkin teman-teman banyak yang punya kolam ikan juga, yang bahkan mungkin belum pernah kasih makan ya, tetapi ikannya malah tambah besar dan tambah banyak. Itu juga salah satunya mungkin dari sumber airnya juga bagus. Kemudian banyak limbah-limbah dari rumah tangga yang bisa menjadi pakan alami untuk ikan. Nah, ini tadi sudah kita bawa banyak dan sisa sedikit lagi. Nah, jika diperhatikan, itu ada bekas ubi jalar tuh. Kemudian itu ada daun kelapa, daun pisang juga. Nah, kalau untuk daun kelapa itu fungsinya untuk tempat perlindungan ikan nila yang kecil. Karena biasanya kalau tidak dilindungi itu sering sekali dimakan oleh ikan nila yang lainnya ya. Nah, itu juga ada gurame tuh. Jadi seperti inilah hiburan-hiburan yang bisa menurunkan tekanan darah, teman-teman. Kalau misalkan kolamnya jernih, itu lebih bagus lagi ya. Karena di sini alami ngalirnya, jadi air masuk langsung keluar atau tidak berputar airnya ya. Jadi kalau difilter sayang, karena kalau difilter otomatis sisa-sisa dari kotoran itu dia tidak akan masuk ke sini. Nah, dan ikannya tidak akan tumbuh dengan besar. Tapi kalau ini ikannya bisa tumbuh dengan besar dan juga sehat. Salah satunya karena kotoran di sana, teman-teman. Ya, nah itu ada gurame. Ya, mantap. Wah, ternyata sudah habis. Nah, kalau habis kita pakai ini nih. Nah, lihat. Wah, gurame makannya daun singkong. Organik dan sehat ya. Tetapi dagingnya juga pasti mantap, teman-teman. Nah, jadi apa yang ada di sini kita lempar saja ke kolam.
nanti juga akan dimakan. Tuh, lihat. Waduh, mantap. Yuk, kita keliling. Banyak sampah juga ternyata ini. Kalau ini biasanya jadi makanan ikan. Udah biarin. Yuk kita keliling lagi. Nah, ini ada sedikit stok. Jadi kalau di sini habis stoknya, kita masih bisa ambil ke sawah, teman-teman ya. Nah, cukup lempar saja. Wah, langsung ikan langsung berebut. Wah. Yuk kita jalan. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini bekas ubi jalar ya. Nah, jadi ini sudah habis. Dan juga di sini terlihat banyak sekali sampah. Nah, sampah ini didapat dari aliran sungai tadi ya. Karena aliran sungai di kita sudah tercemar banyak sekali sampah. Jadi mungkin ada beberapa yang masuk. Tapi kalau misalkan masih bisa kita ambil, biasanya kita bersihkan. Dan itu juga bekas ubi jalar. Nanti dia akan menjadi lumpur dan akan menjadi pupuk yang subur tentunya. Kalau misalkan nanti kita angkat ke permukaan ya, dijadikan media tanam, mantap banget. Wah, ada keong gede nih, man. Wah, ih mantap nih. Ini keong apa ya? Keong emas kayaknya nih. Keong emas tapi usianya kayaknya udah lama nih teman-teman. Karena sudah tumbuh lumut ya. Dan dia masih hidup. Yuk kita lepasin lagi. Nah, jadi ini kotak khusus tempat penampungan sementara kotoran kerbau ya. Nah, jadi supaya mengendap di sini menjadi lumpur dan sisa-sisa kotorannya itu disedot oleh pipa itu, dikeluarkan di sana. Dan di sini kita rubah menjadi oksigen. Nah, jadi itulah kenapa kita lubangi seperti ini, supaya jatuhnya lebih banyak sehingga menghasilkan oksigen tinggi. Jadi ikannya pada sehat.
Serta kalau misalkan dia di sananya ada minyak, teman-teman ya. Nah, minyaknya itu tidak terjun ke bawah, tetapi minyaknya itu ngumpul di sini biasanya nih. Ngumpul di permukaan, kemudian tinggal kita ambil minyaknya, kita buang di sini. Nah, jadi itu fungsinya. Makanya kalau misalkan membuat tempat penampungan untuk ikan, itu jangan mengambil air di permukaannya, tetapi harus di bawah seperti ini. Tujuannya agar kalau ada minyak itu tidak turun ke bawah. Karena kalau ada minyak pasti ikannya akan mabok, teman-teman. Oke teman-teman, cukup gitu aja. Mungkin ada yang punya kolam juga, silahkan komentar di bawah. Karena kolam ini juga kolam yang sederhana ya, bukan kolam produksi, tetapi hanya untuk sekedar hobi ataupun sewaktu-waktu ingin makan ikan nila, ya tinggal mancing. Nah, untuk yang lainnya mungkin ada yang punya untuk khusus produksi industri pembesaran ikan nila. Wah, itu mantep banget. Sekali ngasih makan juga biasanya puluhan kilo. Tapi kalau ini, oke, terima kasih. Oke, cukup itu aja. Mudah-mudahan bisa membuat tekanan darah teman-teman jadi turun dan juga menginspirasi untuk yang ingin punya kolam ikan. Ya cukup gini aja. Dikasih ikan nila, beres. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial.